wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Poles Mesin dengan baik lagi. Pada kesempatan siang ini tanggal 13 ya, 13 Senin siang. Kebetulan pas hari libur kerja, di edisi yang kelima, saya mau finishing velg motor Suzuki Hayate. Nah, barusan saya coba pakai krim batu hijau, ya, krim batu hijau. Ini ya, saya coba tadi pakai krim batu hijau dan saya bilas lagi dengan Autosol. Untuk sementara yang dihasilkan oleh Autosol boleh Anda lihat di di layar YouTube ini. Untuk sementara hasilnya sudah, alhamdulillah, sudah kelihatan lebih kinclong ya. Tinggal di sisi-sisi bagian sini ya. Ini dari pagi nih saya kerjakan. Pagi hari saya finishing pengamplasan ya. Yang kemarin di edisi 4 belum sampai detail. Saya mau trik and tips untuk cara pengamplasan, karena saya sendiri mempunyai cara tersendiri ya, yaitu dengan dari awal mulai amplas dengan grip 180, 220, 240, 280, 320, kemudian 360, 400, 500, 600, 800, 1000, lompat ke 1500, 2000, dan 3000. Nah, untuk trik pengamplasannya itu ya, saya memakai sabun untuk membantu agar tidak terlalu serat gitu ya. Di sejak awal start dari grip 180 itu bentuknya ini kan masih kulit jeruk ya, seperti yang ada di samping, boleh di-zoom. Nah, aslinya seperti ini aslinya. Nah, kemudian saya memulai dengan amplas grip 180 ya, 180 untuk tahap pertama, menghaluskan dari kulit jeruk ya, kulit jeruk, bukan kulit durian, bukan juga kulit nangka ya. Kalau kasar kalau itu ya. Jadi di awalnya itu pakai dengan sabun ya, langsung aja dikasih, dicolekin di medianya ya, untuk membantu agar tidak terlalu serat ya. Anda amplas dengan rata semua, kemudian ganti dengan yang tadi saya sebutkan, 200, 180, 220, 240 sampai dengan grid 3000. Nah, teman-teman polister yang lain kan mereka kebanyakan memakai amplas kering, dimasukkan di Fortuner amplas kering, kemudian di lem. Dan amplas kering itu kan resikonya itu debu bisa menghirup ke hidung kalau kita tidak pakai masker gitu kan, nanti bisa jadi infeksi saluran pernapasan. Tapi kalau saya memakai amplas kering, tetap medianya saya basahin, sekedar basah aja gitu. Jadi tidak terhirup udaranya. Nah, dan juga saya menggunakan amplas
amplas duku atau amplas basah yang sudah terbagi seperti ini ya. Tetap maupun itu amplas kering maupun itu amplas basah, saya tetap memakai bantuan air, jadi tidak ada polusi gitu ya, yang ada hanya polusi suara aja. Nah, untuk menghasilkan daya kilap yang bisa dikatakan optimal atau sampai dengan maksimal, itu saya lakukan yang tadi saya sebutkan, amplas dari 180 sampai dengan 3000. Nah, nanti diperiksa sebelum kita masuk ke finishing pertama, diperiksa dulu bagian-bagian yang belum terkena amplas. Tadi pagi saya amplas, kemudian sekitar jam 1-an itu saya cek lagi bagian-bagian yang belum terkena. Ini bagian belakang ya. Nah, ini yang belum terkena tadi, ini saya ratain, jadi untuk hasilnya itu maksimal. Nah, nanti ketika yang pemilik motor mengambil untuk melihat hasilnya itu tidak kecewa gitu dengan kita. Maka dari itu pekerjaan yang seperti ini butuh dengan kesabaran yang luar biasa ya, yang harus benar-benar kerjanya detail gitu. Jadi hasilnya nanti memang serupa sekali dengan krum celup ya, bisa dibilang 11-12 lah ya, 11-12, jadi lumayan. Nah, tapi kalau poles ya, poles mesin ini itu bisa dikembalikan, yang di edit saya itu yang pernah saya jelaskan, dikembalikan ke cat semula. Tapi kulit jeruknya udah nggak bisa, udah halus, jadi tinggal kulit apa yang halus, kulit apel ya, halus ya, halus. Jadi nanti biayanya pas kalau mau dicat ulang, terserah mau minatnya warna-warna apa gitu ya, itu halus. Tapi kalau menurut saya sih sayang ya, kalau udah dipoles udah cakep hasilnya dengan seperti krum ini, sayang dikembali ke cat semula. Karena krum ini adalah warna yang bisa dibilang warna yang high class ya. Nah, untuk perawatannya gitu kan, perawatannya itu cukup dengan mencuci, memakai sunlight aja udah cukup. Misalkan udah hujan berapa hari tidak dicuci atau sampai seminggu, kasih waktu kita untuk membersihkan kendaraan, bersihkan. Kalau memang membersih ban itu waktu mencucinya itu 2 jam ya, itu sampai dengan kolong-kolong celah-celah itu bersih, dibanding kalau kita nyucinya itu di steam aja 15.000, belum uang tipnya 20.000, kan lumayan. Cuci aja sendiri 2 jam lah, 2 jam itu udah luar dalam bersih sampai dengan kalau itu. Nah, ini baru velg bagian depan. Velg bagian depannya velg belakang, velg depan ya belum ya gitu. Kamera waktunya masih berapa lama? 8 menit. 8 menit, baru 8 menit. Oh, masih lama ya, 8 menit ya. Nah, ini jadi saya tadi tinggal ini, saya baru awalnya ya, baru bagian depan yang saya finishing pertama ya. Oke, kita boleh dilihat ya, kamera mungkin agak didekatkan biar penonton bisa melihat. Ini boleh lihat nih alat-alatnya ya, berantakan. Nah, ini bagian yang belum saya poles ya dengan mesin bor tangan. Lumayan ini listriknya nih 370 watt ya. Boleh di kamera, boleh di sebelah sini ya. Ini udah saya kasih otosol ya. Ini sekarang kita coba.
Nah, eh, saya belum lanjutkan. Untuk trik untuk poles ini kan, asnya ini dia lebih lebih nih. Kalau misalkan saya potong, terkadang kan saya pakai dua dua ini, jadi lebih tebal. Nah, jadi sayang kalau untuk dipotong. Nah, untuk trik cara moles itu kita ambil ancang-ancang dulu, jangan sampai ini asnya ini mentok. Asnya ini mentok ke sini, ke medianya itu bisa luka ya, luka dalam. Dan juga nih tahanannya ini nih, dan kalau misalnya kita lupa dia mentok ke sini. Nah, itu diulangin lagi dengan pengamplasan lagi, pengamplasan yang cukup lama ya, kalau sampai kompalnya itu sampai lukanya sampai dalam. Nah, makanya harus diancang-ancang dulu seperti ini ya. Misalkan mau ambil yang bagian bawah, nah, kita agak jauh ini, pelan-pelan dulu. Nah, baru boleh naikkan kecepatan. Masih ada berapa waktu? 12. Baru 12 menit. 3 menit lagi ya sini dulu. Ini contoh velg yang boleh saya bilang nggak terlalu rumit ya, celahnya nggak terlalu banyak gitu. Ya, untuk sisi sini kita bisa masukkan dulu. Nah, bawah kena, atas kena, samping kena, kanan kiri kena ya, ujung kena. Tapi tetap yang ujung sini kita nanti menggunakan bor tuner yang di ujungnya itu dikasih kain poles ya. Kain poles yang pertama itu kain poles yang kuning. Nih, seperti ini kain poles ya. Nanti dipotong, diselipkan di sini, kemudian dilem. Ini casing yang pertama. Yang keduanya, yang atau terakhir, memakai ini yang lebih lembut ya. Untuk sisi-sisi sini atau sisi-sisi sini yang belum kena ya. Itu. Dan juga bagian belakangnya. Bagian belakang memang agak rumit. Nah, dalam-dalam sini ini. Tuh. Berapa waktunya? Dan 2 menit lagi. Hah? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Boleh disuruh lagi ke sini. Ke dokter polesnya. Jadi sahabat poles atau pemirsa YouTube dimanapun anda berada, bagi yang mau mencoba gunakanlah amplas yang bagus ya. Kalau saya sih menggunakannya amplas Duko, amplas cat dari grade 180 sampai dengan grade 3000. Untuk memang hasilnya tuh lebih halus, nanti ketika sudah selesai semua itu pengamplasannya di grade 3000, finishingnya dia lebih mudah, lebih enak gitu, dibanding kalau kita amplasnya itu lompat-lompat ya, yang memakai 150, 180, terus 320 atau 400, dengan terakhirnya bisa di 600 ataupun di 1000 gitu. Nah, itu kan ya, pernah saya coba itu masih menyisakan baretan-baretan amplas gitu, baretan halus. Nah, kalau kita atau saya sendiri menggunakannya itu sampai dengan grade 3000. Kalau bisa nggak apa-apa sampai grade 5000, lebih halus lagi. Dan cukup menggunakan autosol aja sih. Autosol, daya kilapnya sudah seperti ini.
Ini baru finishing yang pertama kan. Biasanya finishing itu sampai dengan ketiga ya, untuk hasilnya itu lebih maksimal lagi. Cukup gak? Udah. Oke. Pemirsa YouTube dimanapun anda berada, demikian dulu edisi yang kelima ya. Nanti edisi berikutnya bagian yang sini belum, dan bagian-bagian depannya nanti akan saya buatkan edisi ke 6 dan berikutnya sampai dengan selesainya motor ini, dan dapat anda buat acuan untuk belajar atau membuka wira swasta polis mesin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.